Di bagian kedua ini masih berhubungan dengan yang pertama tadi, Yudaisme dan kekristenan bukan agama ya, bukanlah agama. Maka di sini kita akan melihat sebetulnya kalau agama itu sendiri, itu term agama ya, itu sebetulnya seperti apa ya menurut para ahli gitu ya, menurut para ahli sejarah, antropologi dan ahli sejarah agama gitu. Apakah yang mereka apa paparkan tentang agama gitu yang sesungguhnya. Nah, kita bisa lihat di sini di tulisannya eh, eh, Jason David B. Dunn ya, itu profesor ahli agama-agama gitu ya. Ahli sejarah agama-agama ya, yang ada di ini ya, Jason David B. Dunn, Northern Arizona University ya, Universitas apa Northern Arizona. Nah, Jason beda dalam papernya yang berjudul Entangled Religions ya, atau keterkaitan agama-agama ya. Ini profesor ini umurnya 63 tahun ya, jadi dia masih masih aktif mengajar gitu ya. Nah, tentu eh, bisa dijadikan rujukan yang bagus sebab ya namanya sejarah itu kan selalu dibaharui oleh penemuan-penemuan ya. Kalau ada artefak-artefak yang baru, kemudian itu mengungkap ternyata peristiwa-peristiwanya yang dulu diduga seperti ini itu ternyata seperti itu gitu ya. Berdasarkan artefak maka tentu ini dapat dapat dijadikan rujukan yang baik, artinya dari tulisan profesor ini ya, Jason Bidan. Dalam tulisannya, jadi Profesor Jason Bidan itu menyebut bahwa ini ada yang sudah saya terjemahkan bebas dengan Google Translate di bagian dari apa paper itu ya. Jadi kategori religion itu ya emerge only when it is summoned forth by condition dan seterusnya, kita lihat di sini ya. Nah, agama itu adalah entitas yang menggabungkan kembali, yang menggabungkan dan menggunakan kembali materi budaya lama dalam tatanan baru yang lebih sistematis, gitu ya. Tetapi secara historis itu tidak akurat ya untuk menganggap bahwa materi-materi budaya yang sebelumnya ya yang dipakai itu sebagai indikasi atau petunjuk tentang bakal ada agama nanti yang akan memanfaatkannya. Nah, itu anakronisme ya. Itu tidak historis gitu. Itu ahistori kalau menganggap seperti itu. Karena memang banyak juga kepercayaan-kepercayaan yang berpikir seperti itu gitu loh ya. Jadi materi-materi yang dia pergunakan itu aslinya mau menunjukkan agama yang aku ciptakan gitu ya. Ya, kita lihatnya dari sudut pandang studi ya. Jadi dalam studi kan semua mesti dibedah gitu ya. Nah, Alkitab aja itu sudah diodol-odol gak karu-karuan ya sama apa dulu sarjana-sarjana yang di Jerman yang namanya Alkitab itu perjanjian lama perjanjian baru tuh wah itu sudah diodol-odol gak karu-karuan. Jadi eh, kalau mungkin ada agama yang Alkitab kitabnya belum diodol-odol ya mungkin apa ya harus dikritisi lah gitu ya, nggak bisa nggak dikritisi. Nah, di sini dia disebut bahwa munculnya sesuatu yang dapat kita sebut agama itu terjadi di Asia Barat itu ya sekitar 2000-an tahun yang lalu, itu zamannya Zoroastrianisme ya, Zoroaster atau Zuru. Kalau Anda pernah dengar namanya Zarathustra ya, Zarathustra eh, pen- pencetus ya kepercayaan Zoroaster. Zoroaster ini di Iran sekitar 2000-an tahun yang lalu ya, 2000 tahun lebih gitu. Karena dia sekitar abad ke-7 sebelum Masehi ya, Zarathustra itu. Nah, di sini disebut kategori agama itu hanya muncul ketika ada pilihan atau cara-cara alternatif dalam satu etnis atau negara untuk berhubungan dengan para dewa. Gitu ya. Jadi dalam tanda petik itu agama itu seperti itu. Nah, eh, kita dapat berbicara tentang agama dalam pengertian yang tepat ya
untuk pertama kalinya itu kapan kita berbicara agama yang dalam pengertian tepat untuk pertama, yaitu ketika ini. Hanya ketika komunitas yang terorganisasi tersebut, itu maksudnya di paragraf di atasnya ya, itu saling bersaing, berdampingan, dalam pengertian yang tepat untuk pertama kalinya, yaitu ketika apa? Komunitas yang terorganisasi tersebut mulai ada atau dianggap sebagai entitas yang berbeda, berdampingan dan bersaing satu sama lain. Gitu. Nah, berdasarkan sejarah ya, sejauh bukti menunjukkan ya, kesadaran akan pluralisme agama ya, itu tidak diragukan lagi, itu ada pertama kalinya ya, pernyataan formal pertamanya itu adalah pada kata-kata Mani. Dalam tanda petik Nabi Mani ya, karena dia umur 24 mendapatkan penglihatan gitu ya. Yang ditujukan pada raja kerajaan Sasanid, yaitu Raja Sapur I. Ya. Nah, dalam kitab Mani itu, dalam kitab yang tertua itu, dia namai gitu ya, disebut sama orang itu Saburagan. Karena apa? Karena ditujukan ke Raja Sapur I. Makanya namanya Saburagan. Nah, kalau kita lihat Saburagan itu, nah kalau kepingin lebih ini ya, mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang Manikianisme ya, bagaimana Saburagan gitu ya. Ini kalau kita lihat di wiki aja ya. Kita lihat di wiki seperti apa ya. Jadi kalau di wiki Saburagan itu ya didedikasikan, artinya didedikasikan untuk Sabur gitu ya. Sabur I sih tepatnya, ini Raja Sasanid kan. Nah, Raja Sapur I. Nah, yang nulis siapa? Mani. Mani lahir tahun kurang lebih nih ya, tahun 210 dan meninggal tahun 276 Masehi ya. Itu. Dan Raja Sapur I itu diperkirakan itu lahir tahun 2215 dan meninggal tahun 272 Masehi. Jadi sejaman gitu ya, sejaman. Nah, Manikianisme itu konsep agama itu kelihatan jelas di tulisan Saburagan itu. Ya, di Saburagan itu karena di situ ada banyak yang namanya ada pewahyuan gitu ya, ada jalan atau cara untuk mencapai keselamatan gitu ya, keselamatan. Tetapi di dalamnya itu ada banyak komponen dari kepercayaan-kepercayaan yang mendahuluinya. Ya. Jadi ada Buddhisme atau Buddha, ada Zoroastrianisme dan juga Injil ya. Injil kanonik tentunya. Karena di Saburagan itu ada tulisan-tulisan yang mengutip dari kitab Henokh gitu ya, tentang malaikat, tentang penciptaan malaikat. Kosmologinya itu ngambil dari sono sini gitu ya. Nyomot dari sana sini gitu loh. Jadi ada dia dewa-dewa gitu ya. Nah, yang namanya dewa penerang dunia, dewa timur gitu ya. Ada lagi dewa yang di barat, dewa yang di selatan, itu dicampur bukan dicampur ya, dikompil gitu ya, dikompilasi gitu. Termasuk juga tulisan kata-kata Yesus itu tentang mari ikut dalam kebahagiaanku gitu ya, karena pada saat aku telanjang kau memberikan aku pakaian, pada saat aku haus engkau memberikan aku minum, pada saat aku lapar engkau memberikan aku makan, pada saat aku sakit engkau merawat aku. Nah, itu dikutip persis, jadi ada di Saburagan ini. Nah, kalau ingin belajar Saburagannya ya, tulisan yang bagus itu yang tulisannya ini ya, terbitan tahun 1979 ya, tulisannya Profesor Dr. Mackenzie sebentar. Ini ya. Nah, ini ya, Mani Saburagan. Ini Profesor Mackenzie ya, D.N. Mackenzie tahun 1979 ini. Jadi di sini ada teks-teks aslinya. Jadi ada transliterasi atau ada dibilang interlinear lah ya, interlinear. Jadi ada tulisan aslinya, kemudian di bawah ini ada bahasa Inggrisnya
Itu apa maksudnya? Ya namanya tulisan teks kuno kadang yang rusak ya. Jadi pada saat diterjemahkan tentu ada yang dikasih tanda kurung kurung buka apa di dalam kurung itu karena diduga atau disarankan bacaannya seperti ini ya. Contohnya kayak seperti inilah ya. Ini kan all the gods and the religions dalam tanda kurung exile gitu ya. Ya karena disarankan begitu bacaannya karena ini kan memang teks kuno gitu ya. Ini teks kuno, ini teksnya. Itu. Jadi agama di baru yang di sistematis itu ya sebagai sistem belief itu ya ada di zamannya Mani. Ya itu yang disepakati dan diselidiki gitu oleh para ahli ya seperti itu. Nah kalau ada agama lagi yang muncul berikutnya ya entah abad keberapa Masehi, kalau Mani ini kan abad ketiga Masehi ya. Ya polanya sama. Jadi makanya yang namanya kekristenan sama Yudaisme itu tidak mengenal yang namanya agama itu. Keselamatan itu adanya di dalam diri Yesus Kristus itu karena Yesus Kristus itu adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama, yaitu Sang Mesias hamba yang menderita, anak manusia dalam tanda petik ya, anak manusia dalam kitab Daniel. Dia yang mati, dibunuh, disalib itu lalu bangkit. Ya, keselamatan melekat ke situ. Itu makanya jangan heran kalau orang Kristen kok macam-macam gerejanya ini. Ya, tapi sama pengakuan imannya sama. Ya Yesus Kristus itu adalah Tuhan gitu. Nah, jangan salah paham tapi nanti dikira salah paham sama salah kaprah lagi. Tuhan itu apa? Allah bukan ya. Tuhan bukan Allah. Tuhan ya kalau Kyrios, kalau yang ditulis sama bahasa Yunani Kyrios itu ya Tuhan di atas segala Tuhan gitu loh. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan. Kalau Anda kepingin ngerti yang pas ya Gusti. Kalau belajar bahasa Jawa ya Gusti itu Gusti Yesus ya, Tuhan Yesus. Gusti Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Itu. Jadi kalau mau masuk debat ke apa room-roomnya apologet Kristen itu sebaiknya sudah tahu dulu tentang bagaimana kekristenan itu. Kalau belum tahu, apalagi terminologinya itu sudah beda jauh ya. Istilah agama juga nggak dikenal. Isa itu juga nggak sama Yesus ya. Nah, kalau bilang Isa sama dengan Yesus, pertanyaannya Isa itu siapa namanya kakeknya? Ya, nama kakeknya Isa siapa? Imron. Nah, nama kakeknya Yesus yang disebut Kristus itu siapa? Bukan cuma kakeknya yang ketahuan, kakek sama neneknya ketahuan gitu loh namanya. Namanya adalah Yoakim atau Eliakim dan neneknya namanya Hana. Itu ada dokumennya gitu loh. Dan tradisinya juga sudah apa comply gitu dengan bukti-bukti sejarah sastrulisannya gitu ya, manuskripnya. Ya beda tuh satu kakeknya Imron, satu kakeknya namanya eh, Yoakim dan Hana. Kan udah lain gitu. Makanya pribadinya beda gitu. Jangan disamain. Itu. Nah makanya kalau mau masuk ke room mau tanya-tanya gitu ya di apologi Kristen itu dilengkapi dulu pengetahuannya tentang kekristenan. Kalau enggak usah dimasukin. Soalnya berdebat itu bikin apa ya? Bikin ya kalau nggak membangun gitu loh debat-debat seperti itu karena mereka nggak tahu dasarnya itu beda. Rasul, istilah nabi itu udah beda jauh gitu. Gitu ya. Contohnya ini sekarang yang kita bahas ini adalah dalam 2 sesi ini ya, yang tadi. Agama itu nggak dikenal di kekristenan sama di Yudaisme itu nggak dikenal agama. Gitu. Jadi ojo salah kaprah, jangan salah paham. Osaka, Jasapa, Tuhan memberkati.